Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa kembali di channel ini. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada imam besar muslim kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang seiman, yang berbahagia, yang terkasih, yang Allah cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang 5 orang yang tidak mempan terhadap sihir atau santet berdasarkan pengakuan mantan dukun santet. Semoga tausiah ini dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, berikut adalah 5 orang yang tidak mempan di sihir atau santet, yaitu yang pertama, orang yang selalu berzikir dan berdoa. Mereka yang rutin berzikir dan berdoa memiliki perlindungan spiritual yang kuat. Ayat-ayat seperti ayat kursi dan surah Al-Falah serta An-Nas sering disebut sebagai pelindung dari sihir. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 255 nomor 2. Dan katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Al-Quran Surah Al-Falah ayat 113 nomor 1-5. Serta katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan, bisikan, setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surah An-Nas ayat 114 nomor 1-6. Saudaraku yang berbahagia, dengan membaca dan mengamalkan ayat-ayat ini, kita memohon perlindungan kepada Allah dari segala bentuk kejahatan, termasuk sihir dan santet. Ayat-ayat ini mengingatkan kita akan kekuasaan Allah yang Maha melindungi dan Maha mengetahui segala sesuatu. Penting bagi kita untuk selalu berzikir dan berdoa, memohon perlindungan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap aspek kehidupan kita. Berikutnya yang kedua, orang yang memiliki hati yang bersih dan ikhlas. Keikhlasan dan kebersihan hati membuat seseorang lebih dekat dengan Allah dan lebih sulit untuk diserang oleh sihir. Pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Al-Quran Surah As-Syu'ara ayat 88-89. Saudaraku, hati yang bersih dan ikhlas adalah hati yang selalu berusaha untuk menjauhi sifat-sifat buruk seperti iri, dengki, dan sombong. Orang yang memiliki hati seperti ini senantiasa berusaha untuk ikhlas dalam setiap amal perbuatannya, hanya mengharapkan ridho Allah semata. Mereka tidak mudah terpengaruh oleh bisikan setan atau godaan duniawi karena mereka selalu mengingat Allah dalam setiap langkah mereka. Keikhlasan dalam beribadah dan beramal juga membuat seseorang lebih kuat dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan. Mereka yang ikhlas akan selalu merasa tenang dan yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas kehendak Allah dan pasti ada hikmahnya. Mereka menjadi lebih sulit untuk diserang oleh sihir atau santet karena perlindungan Allah selalu menyertai mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. Hadits riwayat Muslim. Marilah kita selalu berusaha untuk membersihkan hati kita dari segala penyakit hati dan beramal dengan ikhlas agar kita selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang selalu bersedekah. Sedekah tidak hanya membersihkan harta, tetapi juga memberikan perlindungan dari berbagai macam gangguan, termasuk sihir dan santet. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu memadamkan dosa, sebagaimana air memadamkan api. Hadits riwayat Tirmidzi. Hadirin yang Allah cintai, sedekah memiliki banyak manfaat, baik bagi pemberi maupun penerima. Bagi pemberi, sedekah adalah bentuk ketaatan kepada Allah dan
cara untuk membersihkan harta dari unsur-unsur yang tidak baik. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 103. Selain itu, sedekah juga menjadi perisai yang melindungi kita dari berbagai macam bahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bentengilah harta kalian dengan zakat, obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah, dan persiapkan doa untuk menghadapi musibah. Hadits riwayat Baihaqi. Dengan bersedekah, kita tidak hanya membantu meringankan beban orang lain, tetapi juga mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah juga dapat menolak bala dan mendatangkan rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan berkurang harta karena sedekah, dan Allah akan menambahkan kemuliaan kepada seorang hamba yang pemaaf, dan tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan meninggikannya. Hadits riwayat Muslim. Marilah kita selalu bersedekah dengan ikhlas, karena sedekah adalah salah satu cara untuk mendapatkan perlindungan dan keberkahan. Selanjutnya 4. Orang yang berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam dan dipercaya dapat memberikan perlindungan dari berbagai macam bahaya. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Al-Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15. Saudaraku, berbakti kepada orang tua bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk penghormatan dan kasih sayang kepada mereka yang telah merawat dan membesarkan kita. Dalam Islam, berbakti kepada orang tua memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan disebutkan, setelah perintah untuk menyembah Allah, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23. Pentingnya berbakti kepada orang tua dalam banyak hadits. Salah satunya, beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, keridohan Allah terletak pada keridohan orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Hadits riwayat Tirmidzi. Bahwa berbakti kepada orang tua adalah salah satu cara untuk mendapatkan keridohan Allah dan perlindungannya. Selain itu, berbakti kepada orang tua juga dapat menjadi sebab datangnya rezeki dan keberkahan dalam hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, maka hendaklah ia berbakti kepada orang tuanya dan menyambung tali silaturahmi. Hadits riwayat Ahmad. Dengan berbakti kepada orang tua, kita tidak hanya mendapatkan perlindungan dari berbagai macam bahaya, tetapi juga keberkahan dalam hidup kita. Yang terakhir, orang yang menjaga sholat 5 waktu. Sholat adalah tiang agama, dan menjaga sholat 5 waktu dengan khusyuk dapat menjadi perisai dari berbagai gangguan, termasuk sihir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat adalah tiang agama, barang siapa yang mendirikannya, maka ia telah menegakkan agama. Hadits riwayat Bukhari. Sholat 5 waktu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Sholat tidak hanya sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah, tetapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Dengan menjaga sholat 5 waktu, kita senantiasa mengingat Allah dan memohon perlindungan serta petunjuknya dalam setiap langkah kehidupan kita. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Bahwa sholat memiliki kekuatan untuk menjaga kita dari berbagai perbuatan buruk dan gangguan, termasuk sihir. Ketika kita melaksanakan sholat dengan khusyuk, hati kita menjadi tenang dan jiwa kita menjadi kuat, sehingga lebih sulit untuk diserang oleh sihir atau gangguan lainnya. Selain itu, sholat juga merupakan bentuk komunikasi langsung antara hamba dan Tuhannya. Dalam sholat, kita memohon ampunan, rahmat, dan perlindungan dari Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, maka Allah akan menjaganya dari segala keburukan. Hadits riwayat Ahmad. Dengan demikian, menjaga sholat 5 waktu dengan khusyuk adalah salah satu cara terbaik untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu menjaga sholat 5 waktu dengan khusyuk dan penuh keikhlasan, agar kita senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang terkasih, yang Allah cintai, kita dapat memahami bahwa perlindungan dari sihir dan santet bukanlah hal yang mustahil. Dengan mendekatkan diri kepada Allah, menjaga sholat, berbakti kepada orang tua, bersedekah, dan memiliki hati yang ikhlas, insya Allah kita akan selalu dalam lindungannya. 5 orang yang tidak mempan terhadap sihir atau santet adalah mereka yang selalu berzikir dan berdoa, menjaga sholat 5 waktu, berbakti kepada orang tua, selalu bersedekah, dan memiliki hati yang bersih dan ikhlas. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, izinkanlah saya mengucapkan doa untuk menutup tausiah kita hari ini. Ya Allah, dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan di bumi maupun di langit.
langit, dan Dia maha mendengar, lagi maha mengetahui. Bismillahi, aladzilayaduru, ma'asmihi, syayun, filardi, walafisamai, wahwa asamiul, alim, dengan nama Allah yang dengan namanya, amin ya robbal alamin. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.